Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Retna Widya Pramesti. Saya Bintul Fatunimah. Kami akan mempresentasikan mengenai biaya relevan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama adalah pengertian dari biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Selanjutnya yaitu konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu biaya diferensial, yaitu biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Yang kedua, biaya kesempatan. Jika suatu keputusan sudah dibuat untuk melaksanakan suatu alternatif, maka manfaat alternatif lainnya akan lepas. Yang ketiga, biaya inkremental, yaitu biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Yang keempat yaitu sunk cost, yaitu biaya yang dalam situasi tertentu tidak dapat diperoleh kembali. Ciri-ciri biaya relevan. Yang pertama, biaya dapat dihindari dengan suatu keputusan manajemen. Kedua, biaya tersebut belum terjadi. Yang ketiga, biaya yang akan terjadi itu memiliki nilai berbeda untuk setiap alternatif. Yang keempat, biaya tersebut benar-benar memberi pengaruh di dalam keputusan. Karakteristik biaya relevan. Yang pertama, biaya masa yang akan datang yang baru akan terjadi. Kedua, biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis biaya relevan. Yang pertama, menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Yang kedua, mengeliminasi sunk cost. Yang ketiga, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan. Yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan data biaya lain yang tersisa yang merupakan biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial di sini yaitu taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Yang terakhir yaitu manfaat akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Arti jangka pendek dalam hal ini adalah keputusan yang diambil hanya berlaku selama jangka waktu kurang dari satu periode akuntansi atau 1 tahun, baik gunanya maupun pengaruhnya untuk hal tersebut. Lalu, beberapa manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan jangka pendek yang pada umumnya dihadapi oleh manajemen dalam pengambilan keputusan yang umumnya terdiri dari 4 keputusan di bawah ini, yaitu 1. Membeli dari luar atau membuat sendiri. Maksud dari membeli dari luar atau membuat sendiri yaitu keputusan atau membuat sendiri dihadapi oleh manajemen terutama dalam perusahaan yang produk terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksi berbagai jenis produk. Tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Jika memang pemasok luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya untuk memproduksi sendiri komponen tersebut. Dan yang kedua, menghentikan atau melanjutkan produksi produk. Menghentikan atau melanjutkan produksi produk tersebut dalam arti perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam keluarga produk atau produk lain atau yang memiliki berbagai departemen penghasilan laba. Ada kalanya manajemen puncak menghadapi salah satu keluarga produknya, salah satu departemennya mengalami kerugian. Usaha yang diperkirakan akan berlangsung terus. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan
menghentikan atau tetap melanjutkan produksi, produk, atau kegiatan usaha departemen yang mengalami kerugian tersebut. Dan selanjutnya, yang ketiga, menerima atau menolak pesanan khusus. Maksud dari menerima atau menolak pesanan khusus di sini pada umumnya perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas yang mampu memenuhi permintaan pasar tertinggi beberapa tahun yang akan datang. Jika perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas yang lain hanya mampu memenuhi permintaan pasar sekarang, hal ini akan berakibat dilakukannya ekspansi pabrik secara terus-menerus. Dengan demikian, umumnya perusahaan memiliki kapasitas yang menganggur, yang sering sekali mendorong manajemen puncak untuk mempertimbangkan penetapan harga jual di bawah harga jual nominal. Tentu saja penempatan harga jual yang demikian hanya diterapkan pada pesanan khusus yang tidak berdampak terhadap penjualan yang reguler. Dan yang terakhir, menjual atau memproses lebih lanjut. Di sini menjual atau memproses lebih lanjut. Ada kalanya manajemen puncak dihadapkan pada pilihan menjual produk tertentu pada kondisinya sekarang atau memprosesnya lebih lanjut menjadi produk lain yang lebih tinggi harga jualnya. Dalam pengambilan keputusan semacam ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial jika alternatif memproses lebih lanjut dipilih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.